Dimension of Chalux, Part 23. Do it, Rose. Gerbang Land Kingdom sudah terlihat di depan kami. Gerbang itu terbuka dan menampilkan sebuah bangunan yang menjulang tinggi dan gagah. Beberapa Chalux tampak berdiri dengan sigap, menghampiri kami dan menawarkan diri untuk mengembalikan kuda hitam yang kami tumpangi ke kandangnya. Leon tak banyak bicara kali ini. Memang ia sedikit bicara. Namun kali ini ia tak menjawab sapaan beberapa Chalux di sekitar kami. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Entahlah, mungkin ia sedikit lelah akan kejadian tadi. Pertarungan yang dilakukan tiba-tiba dan semua itu ia yang mengatasinya sendiri. Namun setidaknya aku bersyukur ia telah menandai pelakunya. Dan aku harap kami bisa cepat melacak keberadaannya dan mengetahui siapa sebenarnya pelaku yang selalu mengawasi kami. Kami masuk dan berjalan melewati beberapa pilar tinggi menuju singgasana Raja Morven. Aku bisa melihat Warren dan Ares di sana. Mereka tampak berbicara dengan raut wajah serius. Nampak belum menyadari kedatangan kami. "Hei, kau belum pulang rupanya." Sebuah tangan mendekapku dari belakang dengan erat. Tangan ini melingkar erat di perutku. Tanpa menoleh pun, aku tahu siapa gadis ini. Suaranya nyaring dan sangat bersemangat. "Nancy, ya Tuhan, lepaskan Rose, kami lelah." Len berdecak dan menarik adiknya agar melepaskan tubuhku dari dekapannya. Aku berbalik dan tersenyum kepada Nancy. Gadis itu menghentakkan tangan kakaknya dan kembali memelukku erat. Kadang aku bingung, mengapa anak ini sangat lengket denganku. "Kau bohong ya? Kau tak akan pulang kan? Kau hanya menakut-nakutiku saja." Aku tersenyum dan menatapnya lembut. "Mungkin belum waktunya aku pulang, oke? Bisakah kau lepaskan aku? Aku harus bertemu dengan ayahmu." "Tentu, biar aku antar." Gadis ini menarik tanganku dan bergelayut sambil berjalan mendekati singgasana tanpa memperdulikan Leon yang tak henti-hentinya mengumpat karena kami meninggalkannya sendirian. Lelaki itu menyusul dan menarik Nancy agar menjauh dariku. "Pergilah, ada sesuatu hal yang harus orang dewasa bicarakan." Nancy berdecak dan menempatkan kedua tangannya di pinggang kanan dan kirinya. Gadis itu berdiri di hadapanku dan Leon, menatap kakaknya dengan wajah menantang. Ia memang terlihat lucu dan nakal di waktu yang bersamaan. "Aku bukan anak kecil, Leon Morven." Aku terkekeh kecil dan akan tertawa terbahak-bahak bila saja Leon tak menatapku dengan tatapan, "Jangan berani tertawa." Lelaki itu beralih pada Nancy dan menarik hidung adiknya gemas. "Demi Tuhan Nancy, kau menyebalkan. Pergilah, atau aku akan memberitahu ayah kalau kau memanggil namaku langsung." Gadis itu kabur dan berlari tanpa mengucapkan satu patah kata pun dari mulutnya. Tampaknya kata ancaman yang Leon keluarkan tadi cukup ampuh untuk membuatnya pergi dan menghilang dengan cepat. Ancaman yang ampuh untuk anak kecil. Ia mendengus dan mengedikkan bahunya tak peduli. Kami kembali berjalan menuju singgasana Raja Morven. Langkah kami mendekat. Mereka semua menoleh. Raut wajah Ares dan Warren tampak serius, namun tidak dengan Raja Morven. Lelaki itu tersenyum dan masih tampak tenang di singgasananya. "Duduklah, Rose." Kami melangkah dan duduk di bangku yang berhadapan dengan Ares dan Warren. Wajah mereka tampak serius dan tegang, walau nampak sekali Warren mencoba menutupinya. Namun aku bisa melihat dari gerak-gerik wanita itu. Ia tampak gelisah dan sedikit khawatir. "Kami mendapat serangan di tengah perjalanan." Leon membuka suara dan beralih menatap ayahnya. Sedangkan aku hanya diam dan duduk tak tahu dengan apa yang harus aku lakukan. "Siapa pelakunya? Apa kau menandainya?" Raja Morven membuka suara. Sedangkan Warren dan Ares tampak menyimak perkataan yang akan disampaikan Leon saat ini. "Aku belum tahu, tapi mereka hanya Chaluk suruhan, ayah. Aku sudah menandainya. Tapi aku yakin pelakunya sama dengan orang yang menyebabkan pintu dimensi tertutup." Raja Morven bangkit dari singgasananya. Matanya terpejam. Lelaki itu masih tampak gagah walau usianya sudah tak muda lagi. Semangatnya masih terpancar di balik raut wajahnya yang tampak lelah. Bahkan kau bisa melihat semangat yang berkobar bila menatap kedua bola matanya. "Akan ada perang besar yang terjadi sebentar lagi.
Ia bergumam, lalu membuka kelopak matanya. Matanya menatap jauh seakan menerawang sesuatu. Menerawang sesuatu hal yang sama sekali tak aku mengerti. Bahkan mungkin tak dimengerti oleh aku, Warren, Ares, dan juga Leanne. Perkataannya singkat, bahkan dengan suara yang setengah berbisik, tapi dapat memusatkan perhatian kami semua padanya, membuat kami menoleh dengan cepat padanya. Kata-katanya benar-benar membuat kami semua tercengang. Ini bukan sesuatu yang biasa. Perang besar? Apa maksud ayah? Leanne menatap ayahnya lekat-lekat. Raja Morven membalikkan tubuhnya dan tersenyum kepada Leanne. Pria tua itu berjalan dan kembali duduk di singgasananya. Wajahnya masih tampak tenang. Sama sekali tak menunjukkan rasa kecemasan sedikit pun. Persiapkan diri kalian. Matanya menatap ke arah Ares, Warren, dan Leanne secara bergantian. Lalu tatapannya terhenti pada aku. Termasuk kau, Rose. Persiapkan dirimu. Aku tertegun. Termasuk aku. Hei, aku saja tak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Bagaimana bisa aku menyiapkan diri untuk sebuah peperangan? Bahkan untuk kembali ke bumi pun aku tak tahu bagaimana caranya. Memalukan. Mataku beralih pada Leanne, meminta kepastian dari lelaki itu. Berharap lelaki itu memberi jawaban seperti, "Tenanglah, aku akan melindungimu." Tapi tidak. Wajahnya sangat yakin dan terlihat mendukung keputusan ayahnya agar aku ikut mempersiapkan diri dalam sebuah peperangan. Ayolah, aku bukan tokoh fiksi penyelamat dunia kan? Leanne memejamkan matanya, alisnya tampak bertautan. Dan dalam hitungan detik, ia membuka matanya dan menghela nafas dengan kasar. Bagaimana bisa, ayah? Aku tak dapat melihat apapun. Tak ada yang bisa kulihat sedikit pun. Raja Morven terkekeh kecil, seakan merasa lucu dengan raut wajah anaknya yang tampak frustasi. Tampak sama sekali tak menampilkan beban di wajahnya. Seakan pertempuran besar yang akan terjadi hanya masalah kecil baginya. Aku juga tak dapat melihatnya, anakku. Semuanya gelap. Tapi aku dapat mendengar suara pedang yang saling beradu dan suara besar yang menggema. Leanne mengangguk pasrah. Dan aku masih menjadi si bodoh yang tak mengerti akan hal-hal penting yang mereka bicarakan. Menyedihkan memang. Dan Rose. Aku terlonjak, lalu mengalihkan perhatianku pada Raja Morven. Persiapkan dirimu. Aku bisa merasakan bahwa kau akan terlibat jauh dalam masalah ini. Aku mengangguk. Bahkan sekarang saja aku sudah terlibat sangat jauh. Dan sepertinya perjalananku di sini masih panjang. Masih banyak hal yang harus kulewati di Epifron. Dan aku harus mempersiapkan diriku atas kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Dan kalian, tolong sampaikan pada Raja Arviar dan Ratu Warren untuk mempersiapkan diri lebih baik. Peperangan akan terjadi sebentar lagi. Aku akan mengirimkan utusanku ke sana. Namun lebih baik kalian memberitahunya lebih dahulu. Ares dan Warren mengangguk lalu bangkit dari kursinya. Mereka pamit. Namun Warren sempat beralih padaku dan memelukku dengan erat, membisikkan kata-kata manis untukku. Kau gadis yang kuat sayang, kita akan melalui semuanya bersama. Aku tersenyum dan mengangguk. Warren menarik pelukannya dariku. Wanita itu melambaikan tangan dan pergi pamit bersama Ares di sampingnya. Aku beralih pada Leanne. Lelaki itu menatapku datar dengan tangan yang bersidekap. Sungguh aku tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Pergilah ke kamarmu. Oh, pengusiran yang benar-benar kasar. Aku mengangguk dan berpamitan pada Raja Morven. Setidaknya aku bisa menahan amarahku untuk tidak menendang bokong anaknya yang menyebalkan ini. Tapi tidak, aku tak akan berani. Aku melangkah dengan santai menuju kamarku. Sedikit mengendap-endap. Mungkin lebih baik sebelum si cerewet Nancy berteriak dan membuat gendang telingaku pecah. Gadis itu baik, namun aku sangat lelah. Semuanya memang terjadi sangat cepat. Kadang aku berpikir, kapan ini semua akan berakhir? Aku masuk ke dalam kamarku dan merebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk dan sangat nyaman ini. Mataku terpejam
menghilangkan beban yang menyelimuti pikiranku sejenak saja. Kadang aku berpikir, kemana semua ini akan berakhir? Alexa, pintu dimensi yang tertutup, perangan, dan Leanne. Aku semakin nyaman berada di dekatnya. Sifatnya memang menjengkelkan, namun aku merasa ialah orang yang paling kupercayai di sini. Bangun pemalas. Gedoran di pintu kamarku membuatku mendengus dengan kesal. Baru saja aku memikirkannya, namun makhluk itu sudah muncul dan memanggilku dengan cara yang benar-benar menyebalkan. Kubuka pintu kamarku dengan kasar. Lelaki itu tampak rapih dengan tameng besi dan kulit yang membalut dada bidangnya. Dia membawa pedang yang ia sampirkan di pinggangnya. "Kau mau perang sekarang?" Aku menutup mulutku, mencoba menahan tawaku sebisa mungkin. Tidak bodoh, kita akan berlatih bertarung sekarang. Ganti bajumu, atau aku akan menyeretmu dan mencabik tubuhmu dengan pedangku. Ia melempar sebuah jubah panjang dan celana berwarna coklat padaku yang segera ku ambil dan masuk ke dalam kamarku untuk mengganti bajuku dengan pakaian yang ia berikan. Dan celana panjang. Akhirnya aku dapat memakai benda langka ini lagi. Seluruh gaun dan dress yang kupakai di sini membuatku lupa bagaimana bebasnya memakai celana. Aku sudah siap. Kutatap pantulan diriku di cermin dan aku terlihat semakin cantik dan tangguh di saat yang bersamaan. Cepat terus. Aku beranjak keluar dan berjalan menyusulnya yang mendahuluiku. Ia melirik ke arahku sesekali, menatapku dari atas sampai bawah. Namun sikapnya tetap acuh. Bahkan untuk mengeluarkan kalimat pujian saja tampaknya ia tak sudi. Lelaki ini berhenti di sebuah tanah lapang yang luas. Aku bisa melihat beberapa peralatan perang yang telah disiapkan di atas meja. Hanya aku dan dia di sini. Ia mengambil sebuah tameng besi berwarna coklat, lalu melemparkannya padaku. Pakai ini. Ini berat. Bantu aku. Aku hampir terhuyung dan pasti terjungkal bila masih memakai gaun yang biasa kupakai. Tameng ini sungguh berat bagiku. Entah karena badanku yang kecil atau tameng ini yang terlalu berat. Aku tak tahu. Pakailah. Kau tidak dengar? Ini berat, bodoh. Ia mendengus, lalu berjalan ke arahku dengan malas. Lelaki itu memasangkan tameng yang berat ini di tubuhku. Menepuk-nepuk punggungku beberapa kali, membiasakan aku dengan tameng yang berat ini. Sepertinya tamengmu lebih ringan. Aku menatap menyelidiki tameng yang ia kenakan. Terlihat sangat ringan. Lelaki ini sama sekali tak menunjukkan gerak-geriknya yang terlihat kesusahan atas tameng yang ia kenakan. Ia menyeringai setan. Oh, sialan. Sepertinya dugaanku benar. Jauh lebih ringan. Namun kau harus membiasakan diri dengan yang lebih berat, agar pergerakanmu saat bertarung nanti lebih lincah. Aku memutar bola mataku kesal. Untuk memakai tameng saja susah. Bagaimana bisa aku latihan dengan baik hari ini? Menyebalkan. Berhenti merutukiku dan ambil pedangmu dalam hitungan 10 detik. Ia menarik pedangnya keluar bersiap-siap menyerangku. Aku berlari dengan susah payah mengambil pedang yang ada di atas meja. Cegah pedangku mengenai tamengmu. Jika berbunyi, kau yang kalah. Aku mengangkat pedangku dengan kedua tanganku, bersiap-siap akan serangan yang akan ia berikan. Lelaki di hadapanku ini menyeringai. Dengan sekali gerakan ia menyayat tameng di perut bawahku, membuat suara yang bising karena tamengku beradu dengan pedangnya. Bodoh, jika kau tak memakai tameng, aku yakin isi perutmu keluar. Ia mendengus dan kembali mengambil jarak dariku, mencoba memulai kembali latihan ini. Kali ini aku mencoba lebih rileks dan tenang, memusatkan konsentrasiku pada pedang yang ia bawa. Aku mencoba menepis pedangnya, mulai memainkan pedangku dari serangan yang ia berikan. Dengan sekali tebasan kencang pedangku terjatuh. Kekuatan Leanne besar sekali. Aku mencoba meraih pedangku, namun lelaki ini menendang perutku hingga aku terjungkal ke belakang. Kakinya menahan tubuhku kencang, membuatku tak bisa bangkit dari tanah. Lelaki itu mendengus lalu membantuku berdiri. Pegang pedangmu dengan kuat. Kau jelas akan kalah jika hanya mengandalkan fisik.
Ia mengambil pedangku dan memberikannya padaku. Lelaki ini kembali menjaga jarak denganku, berdiri di posisi semula sebelum ia menyerangku. Fokus. Aku kembali memegang pedangku dengan kuat. Ia memandangku lekat-lekat, seakan benar-benar serius dengan apa yang akan ia lakukan sekarang. Kali ini aku benar-benar akan menghajarmu. To be continued.